Nah, sebelum kita masuk ke materi inti mengenai apa sih itu model pengembangan bahan ajar PLOM, sebelumnya kita perlu tahu nih, apa itu model pengembangan. Nah, model pengembangan menurut Sugiarta 2007 diartikan sebagai proses desain konseptual dalam upaya peningkatan fungsi dari model yang telah ada sebelumnya melalui penambahan komponen pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran, di mana bahan ajar ini merupakan materi atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi siswa dalam memahami konsep atau keterampilan tertentu. Tentunya seperti bahan ajar buku, presentasi multimedia, video, kemudian permainan edukatif dan berbagai jenis materi yang dirancang untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Kemudian pengembangan model dapat diartikan sebagai upaya memperluas untuk membawa suatu keadaan atau situasi secara berjenjang kepada situasi yang lebih sempurna atau lebih lengkap maupun keadaan yang lebih baik. Di mana pengembangan di sini artinya diarahkan kepada suatu program yang telah atau sedang dilakukan menjadi program yang lebih baik. PLOM pada tahun 1997 menyatakan, "We characterize educational design in short as method within which one is working in systematic way toward the solving of a make problem." Yang artinya kami mengkarakterisasi desain pendidikan secara singkat sebagai metode di mana seseorang bekerja dengan cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Di mana karakteristik dari desain bidang pendidikan itu sebagai metode yang di dalamnya orang bekerja secara sistematik menuju pemecahan dari masalah yang dibuat. Di mana desain penelitian ini mengacu pada model yang dikemukakan PLOM. Ini banyak digunakan oleh peneliti termasuk mahasiswa S1, S2, dan S3 dalam melakukan penelitian pengembangan bahan ajarnya. Alasan dari penggunaan desain PLOM ini karena dipandang lebih luas dan fleksibel. Setiap langkah dalam model PLOM ini memuat kegiatan pengembangan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik model pengembangan bahan ajar PLOM. Model ini memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur yang harus diikuti dalam pengembangan bahan ajar. Analisis kebutuhan pada model ini itu merupakan langkah kunci dalam model pengembangan PLOM ini yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Nah, model ini itu memungkinkan untuk revisi berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari para ahli pendidikan dan pengguna bahan ajar yang telah dikembangkan. Kemudian model ini itu bertujuan untuk menciptakan bahan ajar yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada fase investigasi awal. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran, analisis karakteristik siswa, tingkat pengetahuan mereka, tantangan yang mungkin dihadapi dalam pembelajaran, analisis kurikulum, dan analisis konteks pembelajaran. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami kondisi siswa, tujuan pembelajaran, serta konteks dan kondisi pembelajaran yang akan mempengaruhi pengembangan bahan ajar. Kedua ada fase desain. Pada tahap ini ditentukan struktur dan isi bahan ajar, metode penyajian, serta media yang akan digunakan. Desain bahan ajar yang harus didasari pada kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Perancang bahan ajar merancang rencana keseluruhan bahan ajar. Ini mencakup menentukan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi konten yang akan diajarkan, memilih strategi pembelajaran, dan merencanakan metode evaluasi yang sesuai. Yang ketiga ada fase realisasi atau konstruksi. Pada fase ini, pengembangan bahan ajar mulai mengimplementasikan desain yang telah dirancang pada tahap perencanaan. Ini mencakup pembuatan materi pembelajaran, aktivitas, dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran seperti buku teks, modul, presentasi,
atau materi digital, dibuat sesuai dengan rencana perencanaan. Materi ini harus dirancang dengan jelas, informatif, dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Yang keempat, fase tes, evaluasi, dan revisi. Fase evaluasi dan pengembangan bahan ajar melibatkan penilaian untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Evaluasi melibatkan pengumpulan data melalui berbagai metode seperti tes, penilaian siswa, observasi, wawancara, dan survei. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahan ajar serta menjadi dasar perbaikan. Setelah menganalisis hasil evaluasi dan umpan balik dari ahli pendidikan, pengajar, dan siswa, dan bahan ajar direvisi untuk meningkatkan kualitasnya. Revisi dapat mencakup perbaikan materi, penyesuaian aktivitas pembelajaran, atau perubahan dalam pendekatan pengajaran. Setelah revisi, bahan ajar dapat diuji ulang untuk memastikan efektivitas perubahan tersebut. Setelah diperbaiki, bahan ajar siap untuk diimplementasikan dalam lingkungan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pengembangan bahan ajar PLOM. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, model ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk pengembangan bahan ajar. Nah, ini akan membantu dalam mengorganisasi proses pengembangan bahan ajar dengan jelas, sehingga akan mengurangi kebingungan dan kesalahan dalam desain pengembangan bahan ajar. Nah, yang kedua yaitu bahwa model PLOM ini sangat berfokus pada analisis kebutuhan awal. Nah, ini memastikan bahwa bahan ajar yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, adapun poin yang ketiga yaitu dengan tahap evaluasi yang kuat, maka model ini mengutamakan pengembangan bahan ajar yang didasarkan pada bukti atau data konkret tentang efektivitasnya. Kemudian, model PLOM dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan, nah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi dan untuk berbagai disiplin ilmu. Nah, jadi kompleks dari pengembangan bahan ajar model PLOM ini sangatlah luas sehingga dapat dipergunakan di berbagai tempat. Baik teman-teman, nah selain dari kelebihannya tadi, model pengembangan bahan ajar PLOM ini juga memiliki sedikit kekurangan. Nah, kekurangannya itu yang pertama bahwa proses pengembangan bahan ajar menurut model ini itu memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang cukup. Nah, ini dapat menjadi kendala dalam situasi di mana waktu dan sumber daya kita terbatas. Jadi, perlu diperhatikan bahwa model pengembangan PLOM ini dia membutuhkan cukup banyak waktu dan juga sumber daya. Nah, yang kedua bahwa model ini memiliki banyak tahap dan langkah yang harus diikuti. Nah, jadi untuk setiap sintaksnya itu cukup banyak sehingga dapat membuatnya terasa lebih rumit. Nah, kemudian terutama bagi pengembangan bahan ajar yang belum berpengalaman. Jadi untuk guru-guru yang belum pernah menerapkan model pembelajaran PLOM ini mungkin akan kesulitan karena sintaksnya yang terkesan rumit. Nah, poin ketiga dari kekurangan model pengembangan bahan ajar PLOM yaitu bahwa keberhasilan model pengembangan bahan ajar PLOM sangat tergantung pada keahlian dan pemahaman dari si pengembangnya. Nah, pengembang harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang pendidikan, metode pengajaran, dan desain instruksional untuk menghasilkan bahan ajar yang efektif dan juga relevan. Nah, teman-teman, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa model pengembangan diartikan sebagai proses desain konseptual dalam upaya meningkatkan fungsi dari model yang telah ada sebelumnya melalui penambahan komponen pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kualitas pencapaian tujuan. Selanjutnya, model pengembangan bahan ajar PLOM merupakan pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam pengembangan bahan ajar yang efektif dan relevan dalam konteks pendidikan. Nah, adapun fase dalam model ini yaitu fase investigasi awal, fase desain, fase realisasi atau konstruksi, fase tes, serta fase evaluasi dan revisi.
Nah, meskipun model ini memiliki kelebihan dalam orientasi pada siswa dan pendekatan ilmiah, namun juga memiliki keterbatasan terkait dengan waktu, sumber daya, dan fleksibilitas. Dalam mengimplementasikan model pengembangan bahan ajar PLOM, penting untuk mempertimbangkan konteks dan kebutuhan pembelajaran yang spesifik. Jadi, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.